Shalom adik-adik, selamat pagi. Kakak mau tanya kabar adik-adik. Adik-adik semua apa kabarnya? Luar biasa, yes. Wah, puji Tuhan. Sama kakak juga luar biasa. Siapa pagi ini yang sudah siap untuk ibadah sekolah minggu? Coba angkat tangan yang tinggi. Kakak hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, banyak banget. Kalau gitu, kita mulai yuk ibadahnya. Kita mau berdoa dulu. Adik-adik lipat tangan dan tutup mata. Tuhan yang baik, selamat pagi. Kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Makasih ya Tuhan, kalau minggu ini kami masih boleh ibadah sekolah minggu. Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak manis. Wah, kamu udah bangun. Selamat pagi anakku. Yuk kita berdoa dulu bersama-sama dengan papa dan mama. Kita mengucap syukur dulu sama Tuhan, ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Tuhan, kami mau lebih lagi mengasihi-Mu, dan penuhilah hati kami dengan kasih-Mu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah
Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan yang baik, sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan yang baik. Haleluya. Amin. Kakak tahu banget nih, adik-adik pasti lagi pada penasaran. Karena ini adalah cerita lanjutan dari cerita firman Tuhan minggu lalu. Bener kan? Untuk itu, kakak gak akan buat adik-adik penasaran lagi. Kakak mau langsung ceritain, sebenarnya apa sih kelanjutan ceritanya? Adik-adik masih inget gak minggu lalu? Ceritanya ada seseorang di antara saudara-saudaranya yang lain yang sangat dikasihi ayahnya. Siapa namanya? Iya benar, Yusuf. Coba ingat gak hal menyedihkan apa yang dialami oleh Yusuf? Pertama, dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Kedua, dia dijual ya ke orang Mesir. Wow, saudara-saudaranya itu gak cuma sekedar benci ya, bahkan dilempar ya ke dalam sumur yang kering sebelum akhirnya dijual. Betapa menyedihkan yang dialami oleh Yusuf. Dia mengalami kesulitan demi kesulitan. Lalu di cerita minggu ini, apakah Yusuf sudah bebas dari kesulitan-kesulitannya? Atau justru kesulitannya semakin bertambah? Yuk kita dengar ceritanya. Masih ingat kan bahwa Yusuf itu dijual kepada seorang kepala pengawal di Mesir, yaitu Potifar. Yusuf pun akhirnya bekerja di rumah Potifar. Yusuf tuh bekerjanya dengan baik, dengan rajin, dan juga jujur. Potifar senang nih akan pekerjaannya Yusuf. Sampai suatu hari, ini ada wanita di belakang Yusuf. Itu adalah istrinya Potifar, adik-adik. Istri Potifar ini mengajak Yusuf untuk berbuat jahat. Tetapi Yusuf menolak. Enggak bu, enggak, aku enggak mau. Yusuf menolak. Gak mau Yusuf berbuat jahat mengikuti istri Potifar itu. Tapi apa yang terjadi? Istri Potifar marah dan dia memfitnah Yusuf di depan suaminya. Dia bilang, "Lihat nih, Yusuf telah berbuat jahat kepadaku." Wah, Potifar marah adik-adik. Marah sekali sama Yusuf. Akhirnya Potifar menyuruh pasukannya untuk memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Wow, Yusuf ternyata masih mengalami kesulitan ya adik-adik. Sekarang dia di dalam penjara setelah dia difitnah oleh ibu Potifar. Padahal Yusuf itu gak bersalah kan adik-adik. Tapi lihat, di dalam penjara sekalipun Yusuf tetap berdoa sama Tuhan. Dia berserah sama Tuhan. Yusuf tetap percaya sama Tuhan. Di dalam penjara, Yusuf bertemu sama dua orang.
satu juru minum, dan yang satu lagi juru roti. Mereka bertiga berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol, sampai akhirnya juru minum itu berbicara gini, Yusuf, aku tuh abis mimpi loh. Aku bermimpi melihat 3 tangkai anggur. Lalu aku memerasnya dan memberikannya kepada Firaun. Itu artinya apa ya Yusuf? Kamu ngerti gak sih? Lalu Yusuf mengatakan, iya, mimpimu itu adalah dalam 3 hari kamu juru minum akan bebas dari penjara ini dan kamu bisa bekerja di dalam istana. Lalu juru roti, dia langsung keinget lagi bahwa dia juga bermimpi. Dia juga bilang ke Yusuf, Yusuf, aku juga mimpi loh. Mimpiku tuh kayak gini, aku tuh bawa 3 bakul roti. Tapi semuanya habis. Semuanya dimakan sama burung-burung. Artinya apa ya Yusuf? Yusuf pun mengartikan mimpi juru roti itu. Dia bilang, Bapak juru roti, mimpi kamu itu artinya dalam 3 hari ini Bapak juru roti akan dihukum mati. Dan akhirnya ingat Bapak juru minum yang Yusuf bilang akan keluar dari penjara. Akhirnya Bapak juru minum itu juga dibebaskan dari penjara. Tapi Yusuf itu menitipkan pesan, Bapak juru minum, setelah kamu keluar ini, tolong ya beritahu Firaun bahwa aku, Yusuf, tidak bersalah. Dia meminta tolong kepada Bapak juru minum tadi, supaya dia, Yusuf, bisa dilepaskan. Karena kan Yusuf emang gak bersalah ya adik-adik. Tapi ternyata Bapak juru minumnya lupa tidak memberitahu pesan Yusuf kepada Firaun. Akhirnya Yusuf pun masih ada di dalam penjara. Tapi walaupun Yusuf masih terus nih di dalam penjara, mengalami kesulitan dan penderitaan, Yusuf tetap berserah sama Tuhan. Dia percaya banget bahwa Tuhan ya akan selalu menjaga dia, akan selalu ada di pihak dia. Akhirnya Yusuf selalu taat dia sama Tuhan. Nah adik-adik, ceritanya kakak stop sampai situ dulu ya. Karena ceritanya masih ada lagi nih panjang. Adik-adik bisa dengarkan di minggu depan. Coba kakak mau tanya, dalam cerita di minggu ini nih yang tadi kakak ceritain, kesulitan apa atau penderitaan apa yang Yusuf alami? Coba diinget-inget. Iya bener, pertama dia difitnah ya tadi sama istri Potifar. Dia gak salah, dia tidak berbuat jahat juga, tapi difitnah, dituduh yang tidak benar. Lalu yang kedua, atas fitnah itu tadi, dia akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Wah, kalau dihitung dari minggu lalu sampai minggu ini, udah banyak banget ya kesulitan yang dialami oleh Yusuf. Tapi sikap yang diambil Yusuf adalah tetap berserah sama Tuhan, tetap percaya sama Tuhan, dan selalu mengandalkan Tuhan lewat doa-doanya.
Itu juga yang kakak mau ajarkan sama adik-adik semua. Kita harus meneladani sikap Yusuf. Di tengah kesulitan dan penderitaannya, Yusuf tetap memilih buat percaya sama Tuhan, buat berdoa sama Tuhan, tetap taat sama Tuhan. Adik-adik juga harus seperti itu ya. Apapun yang adik-adik sekarang sedang alami, kesulitan dalam belajar karena mesti online, kesulitan ngerjain PR karena waktunya sangat sedikit, atau yang lain-lain, adik-adik tetap harus berserah sama Tuhan dan harus percaya sama Tuhan. Dan selalu bawa semuanya dalam doa. Yuk kita baca satu ayat dari Matius 19 ayat 26b. Adik-adik bisa lihat? Kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Matius 19 ayat 26b. Bagi manusia, hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Allah, segala sesuatu mungkin. Yuk, sekarang kita berdoa. Adik-adik lipat tangan dan tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan yang baik, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, ajarkan kami memiliki hati, sikap seperti Yusuf. Bahwa Yusuf selalu berserah, percaya, dan taat akan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.